Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dengan suara konsistori HKBP Mampang Perapatan di SDC di hari Sabtu 30 Agustus tahun 2025. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar renungan. Kita bernyanyi dari buku Enden nomor 788 ayat 1 dan ayat 2. Lasma rohamu makirim. Nas renungan kita hari ini sesuai dengan Almanak HKBP di hari Sabtu tanggal 30 Agustus tahun 2025 tertulis di Yesaya 8 ayat 17. Demikian bunyinya. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, hidup kita tidak selalu aman dan tentram. Banyak hal yang membuat kita lelah dan cemas, bahkan takut. Perasaan kita mungkin menyenangkan, terutama ketika kita berhasil dalam apa yang kita kerjakan, baik studi, dapat transferan duit, atau kita dapat GoPay, ada yang menambahkan untuk kita, atau baru dapat kiriman, baju, atau bahkan makanan favorit kita. Namun pada waktu lain kita mengalami betapa hidup ini melelahkan. Bagi ibu yang bekerja di luar, pulang ke rumah bertemu anak dan merawat dan harus tetap mengurus anak. Walaupun baru capek kerja di luar. Mengatur keuangan apalagi baru masuk anak sekolah, double pengeluaran, uang les, uang kos, dan yang lain lagi. Bagi kaum bapak lelah mencari nafkah, ketika pulang ke rumah bertemu dengan macetnya jalan setiap hari, anak-anak mungkin juga menghadapi masalah, anak-anak lelah belajar, harus mengikuti les dan berbagai kegiatan. Kedua pengalaman ini yang menyenangkan dan melelahkan sering terjadi bersamaan. Kesulitan hidup tidak akan pernah terhindarkan. Hal yang tidak menyenangkan juga saat kita hadapi masalah, pergumulan yang membuat patah semangat, atau mungkin juga terhadap orang-orang di sekitar kita yang memiliki respon terhadap kita tidak menyenangkan. Pekerjaan yang mempertaruhkan kejujuran atau kedekatan dengan pakai ilmu penjilat itu juga menjadi masalah bagi kita. Bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan atau sekolah, atau mungkin lingkungan di sekitar kita dengan orang-orang yang tidak jujur. Saudara-saudari, nats ini adalah pengalaman dari Yesaya yang terpaksa menyembunyikan diri pada masa pemerintahan Raja Ahaz. Umat saat itu mendapatkan tekanan melalui sebuah ancaman dari serangan Israel Utara yang berkoalisi dengan kerajaan Aram. Di saat berada pada situasi tertekan, Raja Ahaz saat itu lebih memilih datang dan meminta pertolongan kepada Raja Asyur dibandingkan datang dan berharap pada Allah. Padahal sebelumnya Yesaya sudah menyampaikan bahwa pertolongan kepada Raja Ahaz akan datang dan hanya dari Allah. Raja Ahaz menolak pertolongan Tuhan. Yesaya diperingatkan Tuhan untuk tidak mengikuti perilaku bangsa Israel, apalagi bersepakat dengan bangsa Israel. Allah bahkan menyembunyikan wajahnya dari bangsa itu
karena mereka tidak lagi mencari perlindungan kepada Allah, melainkan kepada kekuatan bangsa lain. Kita bayangkan Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika Allah menyembunyikan diri, berarti Allah sudah angkat tangan, cuek dan tidak peduli lagi kepada bangsa Israel. Tentu saja bagi Yesaya itu tidak nyaman dan beresiko. Lalu di tengah-tengah situasi yang demikian, apa yang dilakukan oleh Yesaya? Yesaya mengajak bangsa Israel supaya menanti-nantikan Tuhan. Jangan menantikan kekuatan bangsa lain atau yang mereka pikir adalah lebih kuat atau lebih mumpuni, mampu membawa mereka kepada kemenangan. Yesaya mengingatkan menanti-nantikan Tuhan lebih baik. Maka nats ini juga bergema untuk kita semua, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Walau kehidupan tidak selalu menyenangkan, nantikanlah pertolongan Tuhan dengan berlaku jujur dan tetap baik. Menantikan Tuhan membutuhkan kesabaran, kesetiaan, tetapi terlebih tetap percaya. Dalam tekanan, dalam kesulitan, tetaplah percaya, tetaplah sabar dan setia. Dunia ini menawarkan godaan-godaan yang menyenangkan saat hati sedang berhadapan dengan masalah. Tetapi Tuhan menghadirkan penyertaan dan keselamatan dengan berbagai cara. Kita hanya perlu sabar, perlu setia dan percaya untuk menantikan pertolongannya. Sehingga dalam semua kondisi yang sedang kita hadapi, kehendak Tuhan yang kita dahulukan dan kita boleh melihat Tuhan bekerja dalam masalah itu juga. Di Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ratapan 3 ayat 25 juga mengatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat 25. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berharaplah kepada Tuhan. Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak sekali mengadakan pembebasan dalam kehidupan kita. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 3 sampai ayat 4. Kuperlukan juru selamat. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, kuatkan kami untuk tetap setia menantikan pertolongan Tuhan setiap saat dalam perjalanan hidup kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.